Interaksi antara pelaku dan korban. Jadi terduga pelaku adalah mantan suaminya, yaitu ayah kandung mereka sendiri. Seorang aparatur sipil negara yang punya posisi dan kekuasaan di kantor pemerintahan daerah. Dan mantan suaminya ini, yaitu pelaku, bebas menjemput ketiga anaknya saat pulang sekolah, serta memberinya uang jajan ataupun mainan. Situasi antara pelaku dengan korban tersebut pada awalnya terlihat sangat normal, sebagaimana ayah dan anak, tetapi sampai Lydia, ibu korban, menyadari kenyataan yang disembunyikan, yaitu ia menemukan beberapa luka lebam pada anaknya, serta anak bungsunya melihat kakaknya mengeluh sakit pada bagian vagina. Interaksi masyarakat saat kejadian. Jadi yang pertama, polisi menyelidiki pengaduan dari Lydia, ibu korban. Akan tetapi prosesnya diduga kuat penuh manipulasi dan konflik kepentingan untuk menjatuhkan mantan suaminya. Yang kedua, Polda Sulsel mendukung penyelidikan dihentikan. Nah, tetapi kemudian atas pengaduan masyarakat karena kasus ini semakin viral, Mabes Polri melanjutkan penyelidikan. Bagaimana budaya yang berkembang dalam kasus tersebut? Warga Twitter dibuat marah dengan pencuatnya hashtag percuma lapor polisi dengan isi berita yang sangat tidak mengenakan. Berita tersebut pertama kali ditweetkan oleh akun bernama Project M_org atau Project Multatuli. Dengan isi berita yang sangat eksplisit, sangat memancing reaksi warga Twitter. Berita ini bahkan sempat menjadi trending dengan banyak sekali orang yang mereply dan mengetweet mengenai hal tersebut. Berita tersebut berisikan tentang seorang ayah yang tega mencabuli ketiga anaknya yang masih di bawah umur. Tentu dengan isi berita yang seperti itu langsung memancing amarah warga Twitter. Semua orang yang berkomentar mengutarakan ketidaksetujuan dengan hal tersebut. Bahkan di berita tersebut, para polisi seperti mengabaikan tentang laporan yang dibuat oleh ibu korban. Hal tersebut menjadikan para netizen semakin emosi. Di zaman sekarang ini, teknologi semakin pesat perkembangannya. Dengan adanya kemajuan teknologi, masyarakat semakin mudah mencari informasi dari mana saja. Teknologi yang semakin canggih membuat setiap manusia dapat dengan mudah memberitakan suatu peristiwa di media sosial seperti Twitter, Instagram, Facebook, dan lain-lain agar setiap orang dapat membacanya. Seperti halnya kasus 3 orang anak yang diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri, hal tersebut menjadi viral di dunia maya pastinya karena dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Viralnya peristiwa tersebut karena adanya salah satu netizen yang menceritakan kronologi kasus tersebut kemudian mengunggahnya di laman Twitternya. Karena kecanggihan teknologi di era sekarang ini, postingan kasus tersebut sangat cepat dijangkau oleh setiap orang yang berada di situs media sosial tersebut dan membuat kasus tersebut menjadi viral. Lalu selanjutnya yaitu bagaimana respon netizen yang melihat postingan Twitter tersebut dan interaksi seperti apa yang terjadi. Kasus ini ramai dibicarakan setelah viralnya postingan akun Twitter @fahrisalam sebagai editor Project Multatuli. Pada thread yang ditulis oleh akun Fahrisalam menyatakan bahwa ia mengakui kewalahan dan geram atas perlakuan polisi terhadap korban. Netizen yang membaca thread tersebut prihatin atas perlakuan dan cara kerja polisi dalam menangani kasus yang dilaporkan oleh para korban. Kasus tersebut mendapatkan banyak tanggapan dari netizen baik di Twitter maupun pengguna akun Instagram. Sebagian mengungkapkan rasa kecewa mengenai keadilan hukum terkait kasus dugaan pencabulan di atas. Seperti salah satu komenan postingan tersebut oleh akun @sesintan bahwa ia turut merasakan apa yang dialami korban dan kecewa atas cara kerja polisi setelah ia membaca kasus tersebut. Lalu selanjutnya di postingan tersebut terlihat bahwa netizen sampai bertanya-tanya, sebenarnya tugas polisi itu bagaimana? Kenapa kasus seperti ini sampai ditolak dan diabaikan? Dapat disimpulkan bahwa netizen kecewa terhadap cara kerja polisi dan menyalahkan perbuatan polisi sehingga netizen berpihak kepada korban.